Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber seminar pada hari ini yaitu kelompok kelompok 21. Yang kami hormati Ibu Dr. Dwi Triani Sari, SPD MPD. Perkenalkan, saya Ayu Arinda yang bertugas sebagai moderator pada seminar hari ini. Saya akan memandu jalannya acara agar berlangsung tertib, efektif, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan susunan acara secara singkat, yaitu yang pertama pembukaan, kedua pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada penutup. Mari kita buka acara seminar hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Saya persilahkan untuk narasumber dari kelompok 21, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang kelima, menuduh
Ya, kajian pustaka teori pendukung. Yang pertama, Sulistiyawati et al. 2025. Anak-anak tidak suka melatih membaca sehingga kebiasaan literasi sulit tumbuh secara maksimal. Yang kedua, dari Sufartianingsih, Jafar et al. 2025. Yang keempat, Zulma Yanti et al. 2025, metode storytelling indah membaca puisi dianggap sebagai strategi inovatif dan efektif. Dan yang keempat, Wardia 2017 juga menekankan pada deep learning melalui pemahaman bermakna dan reflektif, di mana storytelling puisi mendorong siswa untuk menginternalisasi makna teks secara mendalam via pelatihan orasi berulang. Selanjutnya, sasaran dan deskripsi kegiatan. Sasaran kegiatan storytelling membaca puisi adalah siswa kelas 4, 5, dan 6 yang seluruhnya berjumlah 34 peserta didik. Kegiatan ini menumbuhkan minat baca, keterampilan berbicara, serta memiliki rasa kepercayaan diri di hadapan umum. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, meliputi observasi kondisi literasi di sekolah, penyusunan materi literasi tentang puisi untuk memperkuat materi sebelum pelaksanaan kegiatan lomba puisi. Kemudian pelaksanaan kegiatan membaca puisi dilaksanakan dengan dampingan bapak atau ibu guru wali kelas masing-masing untuk menjadi juri. Dan selanjutnya evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara serta dokumentasi. Hasil kegiatan storytelling indah membaca puisi yang dilaksanakan di SDN Ngompro 2 memberikan dampak positif dalam membangun budaya literasi peserta didik, khususnya pada aspek bicara dan kepercayaan diri. Melalui pendekatan storytelling, kegiatan membaca puisi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang menegangkan, melainkan menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Siswa menunjukkan peningkatan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Terlihat dari keberanian tampil di depan kelas, kesediaan membaca puisi secara bergiliran, serta meningkatnya fokus dan perhatian siswa terhadap teks bacaan. Selain itu, kemampuan membaca puisi siswa mengalami perkembangan yang signifikan terutama dalam hal lafal, intonasi, dan ekspresi. Siswa mulai mampu menghayati isi puisi dan menyampaikan dengan lebih percaya diri di depan teman-temannya. Kegiatan ini juga mendorong siswa untuk terbiasa membaca dan berkomunikasi secara lisan sebagai bagian dari kegiatan literasi sekolah. Dengan demikian, storytelling indah membaca puisi berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan mendukung penguatan budaya literasi di SDN Ngompro 2. Analisis kegiatan berdasarkan teori. Kegiatan storytelling indah membaca puisi terbukti efektif karena memanfaatkan metode storytelling sebagai sarana literasi yang tidak hanya menekankan aktivitas membaca, tetapi juga pemahaman, penghayatan, dan penyampaian isi bacaan secara ekspresif. Hal ini sejalan dengan pendapat Utami et al. 2024 yang menyatakan bahwa storytelling membantu meningkatkan minat baca peserta didik karena siswa terlibat langsung dalam proses pemahaman dan menyampaikan isi bacaan. Dalam konteks membaca puisi, siswa dilatih menghafal intonasi dan ekspresi yang tepat sehingga keterampilan berbicara dan keberanian tampil di depan umum dapat berkembang sebagaimana yang ditegaskan oleh Handayani et al. Bahwa kegiatan membaca ekspresif mampu melatih keterampilan berbicara dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Selain itu, kegiatan ini mendukung pelaksanaan gerakan literasi sekolah atau yang disingkat GLS yang menekankan pentingnya kegiatan literasi yang variatif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik.
Dengan demikian, storytelling membaca puisi menjadi bentuk pembelajaran literasi yang bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Kesimpulan, kegiatan storytelling indah membaca puisi terbukti efektif dalam meningkatkan budaya literasi peserta didik di SDN Ngompro 2, khususnya pada keterampilan membaca puisi, kemampuan berbicara, dan kepercayaan diri tampil di depan umum. Pendekatan storytelling mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif sehingga siswa lebih antusias, aktif, serta berani mengekspresikan diri melalui lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dengan dukungan pendampingan guru dan mahasiswa KKN, kegiatan ini menjadi alternatif kegiatan literasi yang aplikatif dan relevan dalam mendukung pelaksanaan gerakan literasi sekolah di jenjang sekolah dasar. Baik, kita memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, jika dari teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan kepada Bu Dewi untuk bertanya. Ya, oke, terima kasih. Eh, dari awal itu saya penasaran, storytelling kok membaca puisi, itu seperti apa sih? Makna makna apa? Makna harfiahnya storytelling itu apa? Kemudian membaca puisi itu apa? Apakah itu dua hal yang sama ataukah berbeda? Samanya di mana? Bedanya di mana? Kenapa ini dijadikan satu gitu? Mungkin bisa dikonfirmasi itu dulu karena saya bingung dengan penggunaan istilah Anda itu. Makasih. Secara harfiah, storytelling itu kegiatan menceritakan kalau storytelling itu menceritakan sebuah kisah atau cerita secara lisan maupun dan bantuan ekspresi, gerak, dan intonasi suara. Sedangkan puisi itu melafalkan teks puisi secara lisan dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan juga penghayatan. Untuk persamaannya itu sama-sama berbicara lisan, bertujuan menyampaikan makna kepada pendengar dan mengandalkan intonasi, ekspresi, dan penghayatan. Berarti kan dua kegiatan yang berbeda. Terus itu kok bisa ceritanya disatukan? Gimana, Mbak? Karena ada dua apa ya istilahnya penciri yang sangat jauh begitu ya di antara storytelling dengan membaca indah, baik itu puisi maupun prosa. Memang tadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika membaca indah dalam hal ini adalah membaca estetis, itu bisa untuk meningkatkan kemampuan berbicara, ya. Nah, dalam hal ini kan pelatihannya aja membaca indah itu, kemampuan yang ditingkatkan itu kan ada di intonasi, kemudian jeda, kemudian irama, begitu. Ya, tidak runtutnya seseorang berbicara gitu. Nah,
itu scaffolding-nya biasanya adalah prosa. Di sini Anda menggunakan puisi. Terus ceritanya gimana gitu loh. Kan berarti pola yang lazim digunakan itu kan orang itu akan membaca pemahaman dulu, kemudian dia bisa untuk melaksanakan atau menceritakan kembali. Storytelling itu kan sebenarnya kan bercerita gitu ya. Bercerita itu bentuknya bisa menceritakan kembali dari teks yang sudah dibaca, bisa bercerita itu dia create sendiri begitu ceritanya ya, sehingga, timbul ke mendongeng begitu arahnya itu, ya. Atau yang bagaimana kan gitu. Saya masih tetap tidak bisa menerima konsep storytelling dengan membaca puisi itu seperti apa? Coba sih jelaskan, step by step-nya itu piye ceritanya sing ingin mbok tingkatkan itu apa? Karena tadi di akhir justru yang di-spill adalah minat ya, minatnya literasi jadi meningkat begitu. Sementara di awal itu sebenarnya adalah keterampilan berbicara gitu. Lah itu gimana dong? Kok maksudnya antara target awal dengan hasil akhir itu kok beda gitu? Gimana itu? Piye? Sakjane kamu tuh mau melatihkan apa tuh, Cah? Berbicara apa membaca? Pertanyaanku. Itu yang pertama kita meningkatkan minat bacanya terlebih dahulu, Bu. Nanti siswanya kan kalau mempunyai minat baca yang tinggi, dia memiliki keterampilan untuk membaca puisi tersebut. Terus habis itu storytelling-nya ada di mana? Jangan-jangan dirimu salah dalam memahami konsep storytelling, kok saya jadi curiga. Dua hal yang beda loh, iki berbicara karo membaca mbok campur aduk jadinya. Gitu. Kecuali kalau misalnya begini, di judulmu itu Anda menekan apa ya? Habituasi misalnya ya atau program apalah namanya terserah gitu. Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan keterampilan membaca estetis dan storytelling gitu pada siswa itu saya bisa terima, tapi ketika ada membaca puisi, ada storytelling membaca makna dari frase atau klausa atau apalah ini. Kalau kalimat ya bukan ya. Makna dari frase yang tidak terpenggal ini apa kok gimana? Sebenarnya ada nggak sih pelatihan berbicaranya di situ? Pelatihan storytelling-nya nek pora opo hanya membaca puisi? Yang benar gimana? Ini kegiatannya itu sebelum kegiatan membaca puisi, kelompok KKN itu mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi secara tentang puisi tersebut. Nanti siswanya kegiatannya langsung membaca puisi itu. Berarti nggak storytelling. Ya toh? Nah ya udah, berarti kan dikembalikannya itu ke membaca puisi aja dan tentu di membaca puisi itu bukan sekedar presentasi materi ya, tetap ada kegiatan pelatihan. Harusnya itu harus diawali dengan mimik pantomime, kemudian di sana ekspresi, ada namanya variasi di dalam membaca, intonasi, jeda itu dilaksanakan step by step. Jadi tidak dalam satu waktu begitu, tidak mungkin gitu. Storytelling dihilangkan gitu ya, terus, step by step pembelajarannya itu harus dibenahi dan memang harus diakui bahwa ini menjadi salah konsep gitu loh. Satu itu. Kemudian yang kedua memang bentuk pelatihannya itu adalah membaca puisi, dalam hal ini adalah, saya labeling dengan membaca estetis ya, karena kalau harusnya ke membaca estetis sembuh bentuk pelatihanmu seperti apa, itu ya hasil akhirnya atau target akhirnya itu ya membaca estetis. Jadi bukan sekedar
minat, bukan sekedar aktif, bukan sekedar itu. Karena kalau kita berbicara keterampilan, maka fungsi dari pelatihan itu yang pertama dan utama adalah menjadi fluent, jadi meningkatkan skill gitu ya. Nah, skill membaca puisinya meningkat, perkara kepercayaan diri, kemudian minat, kemudian aktivitas, hanya sebagai hidden hidden kurikulumnya itu di situ gitu. Jadi kan orang kalau membaca puisi itu sudah bagus, artinya performanya itu bagus, maka kepercayaan diri otomatis akan meningkat. Ya kecuali dia mempunyai permasalahan secara psikologis, itu beda lagi. Maka di yang berbeda bagi secara psikologis. Tapi kalau normal people gitu ya, tidak ada dalam misalnya sindrom tertentu seperti NPD, seperti social disorder dan seterusnya, itu tentu kepercayaan diri itu akan ditimbulkan melalui ini motivasi internal berupa dia punya kemampuan begitu. Kalau dia yakin bahwa dirinya mampu, maka dia akan percaya diri itu secara otomatis. Nah, kalau orang sudah percaya diri, beraktivitas itu ringan, gampangannya gitu di teori psikologi itu. Sehingga dia mau terlibat dengan lingkungan. Nah, kata terlibat dengan lingkungan ini ketika intensitas keterlibatannya tinggi, itulah aktif gitu. Itu ya, ya teorinya nanti ke arah teori-teori keterampilan membaca sebenarnya. Keterampilan membaca puisi begitu. Jadi, bahwa salah satu cabang dari literasi dalam hal ini adalah performansi di dalam, membaca indah atau membaca estetis khususnya adalah pada puisi. Tentu harus dibeda-bedakan. Mohon maaf saya terima telepon sebentar, urgent. Halo, aduh, halo, assalamualaikum. Salam. Yang bulet itu aja loh. Ya, oke, mohon maaf ya, karena berkaitan dengan pembelian barang, jadi harus saya replay langsung gitu. Oke, sampai mana tadi? Oh, sampai bahwa ketika keterampilan, semakin performansi seseorang itu semakin baik begitu, maka kepercayaan diri itu akan, mengiringi. Kemudian untuk treatment di masing-masing individu itu juga pasti akan berbeda karena, kalau pelatihan puisi itu ada orang-orang yang memang peka gitu ya dengan nada, dengan intonasi, dengan irama, itu namanya bakat gitu. Tapi ada juga yang tidak peka. Kemudian apakah yang tidak peka ini tidak bisa? Tentu saja bisa, namun, ada kebutuhan belajar yang berbeda sehingga, di sana Anda seharusnya lari ke teori-teori diferensiasi pembelajaran, terutama kalau skill itu nanti akan ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk begitu. Ya kalau puisi ya harus ada puisinya itu bermacam-macam, ada balada, ada, jenaka, ada puisi lama, puisi baru begitu, cara membacanya seperti apa itu harus dikenalkan. Contoh kalau, ada pantun begitu kan, pantun tidak dibaca seperti halnya syair gitu ya. Begitu pula dengan puisi-puisi kontemporer. Nah, ini harus Anda petakan begitu loh, sesuai dengan CP yang ada di SD. Gitu untuk umpan balik kelompok 21 saya rasa cukup, saya kembalikan pada kelompok dan moderator. Gitu, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, saya selaku moderator pada kegiatan kali ini dan perwakilan dari kelompok 21, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.